memang waktu itu nama R. Ali Mansur ini sebenarnya mau dijadikan rumah sakit di salah satu wilayah gitu. Cuman berhubung belum berdiri rumah sakit itu, akhirnya diminta untuk dipakai rumah sakit di R. Ali Mansur Jatirogo ini seperti itu. Jadi kalau kita kelas D sebenarnya memang tidak jadi batasan untuk perusahaan. Tapi memang pada saat perusahaan ini memang wajib ada seperti itu. Jadi yang ada di kita memang 4 dasar ini ya, pada sin, anak, penyakit dalam. Yaitu inovasinya kita punya sidolan mas. Sidolan mas apa itu? Jadi ini sistem untuk antrian online ceritanya begitu. Jadi masyarakat cukup di rumah, kemudian memasukkan data di sidolan mas ini, itu sudah direkod, tinggal datang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di podcast Alman yang penuh dengan informasi, edukasi, inovasi, dan promosi. Tentunya bersama saya Delatun Nikmah sebagai host perdana podcast Alman kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, ditemani oleh narasumber hebat kita pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Direktur RSUD R. Ali Mansur Tuban, Bapak Dr. Gigi Royhan, Magister Hukum. Dokter, bagaimana kabarnya Dokter Royhan? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya dok ya. Dok, ini dok, sebelum kita memasuki perihal pelayanan di rumah sakit ya, sebelum ke topik utama nih, sepertinya Sobat RSAM ingin tahu nih perjalanan karir Dokter Royhan sampai dengan detik ini. Monggo dokter diceritakan singkat dok. Oh singkat ya, harusnya lama. Ya oke, terima kasih. Jadi untuk perjalanan karir saya sampai rumah sakit ini memang panjang sebenarnya. Karena saya di Tuban ini mulai 2002. Ya, sekitar mungkin 20 tahun yang lalu ya. Lama banget sebenarnya. Jadi pertama kali saya di Puskesmas Suko kebetulan jadi dokter gigi. Kemudian mulai tahun 2012 itu di Kepala Puskesmas Ponco. Kemudian 2015 itu di Puskesmas Parengan. Ya sebenarnya saya juga bingung mau kemana selanjutnya. Sebenarnya pengen saya di Puskesmas Suko karena dekat dengan rumah saya. Cuman Allah memberikan kehendak lain ya, skenario lain mungkin. Akhirnya bertemu dengan teman-teman yang hebat ini di Rumah Sakit Ali Mansur. Sekitar 2022 kalau nggak salah. 2022 ke RSUD Ali Mansur ya dok ya. Jadi sudah 2 tahun ini ya dok ya di RSUD Ali Mansur. Iya. Lama juga ya 2 tahun. Jadi dokter asli Soko ya dok ya? Asli Suko, tapi sebelumnya Sidoarjo. Sidoarjo, hijrah ke sini ya dok ya. Dan ketemunya jodohnya di sini juga di Soko. Ya, dok luar biasa cerita singkatnya cukup menginspirasi dan luar biasa. Kelihatannya pengalamannya banyak sekali hingga dilantik sebagai Direktur RSUD R. Ali Mansur Tuban. Jadi podcast kali ini dok kita akan membahas tentang gambaran rumah sakit, kemudian pelayanan yang ada di rumah sakit, perkenalan gedung baru dan asuransi yang ada di rumah sakit. Dan sobat RSUD R. Ali Mansur Tuban, bahwa RSUD R. Ali Mansur Tuban adalah salah satu rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tuban Tibede yang beralamatkan di Jalan Raya Timur 131 Jatirogo. Dan RSUD Ali Mansur ini didirikan adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Tuban untuk memudahkan masyarakat memperoleh fasilitas kesehatan dan tentunya sebagai rumah sakit rujukan. Dan sobat podcast ini juga penasaran nih dok, kok namanya RSUD R. Ali Mansur ya? R. Ali Mansur, kira-kira ini asal mula diberikan nama RSUD R. Ali Mansur ini apa dok? Ya saya sendiri juga nggak tahu datang sudah namanya itu ya. Cuman memang ada beberapa narasumber yang memang ngasih saya informasi tentang Ali Mansur ini. Jadi memang dan kebetulan itu tahun kemarin kalau nggak salah saya ikut haulnya Raden Ali Mansur kebetulan. Nah, yang memang agak sedikit anehnya
Ali Mansur ini ternyata makamnya ini tempat tinggalnya di Rengel sebenarnya. Oh, di Rengel, ya. Di Rengel. Makanya kok jadi Jatirogo. Jatirogo rumah sakitnya. Cuman memang ada salah satu ini ya, asisten ini Pemkab itu menceritakan kepada saya, memang ketika pembentukan rumah sakit ini juga bingung, ini mau dinamakan apa gitu loh. Awalnya kayak rumah sakit Jatirogo kah. Cuman memang waktu itu nama R. Ali Mansur ini sebenarnya mau dijadikan rumah sakit di salah satu wilayah ceritanya gitu. Cuman berhubung belum berdiri rumah sakit itu, akhirnya diminta untuk dipakai rumah sakit di R. Ali Mansur Jatirogo ini seperti itu. Dan itu pun prosesnya juga enggak langsung karena harus izin dari keluarga, diizinkan apa enggak seperti itu. Dan Raden R. Ali Mansur sendiri itu adalah salah satu tokoh agama yang waktu itu insya Allah ya, cuman memang ini agak sedikit perdebatan karena memang kalau nggak salah waktu haul itu juga diakui sebagai ini di Banyuwangi. Kebetulan Banyuwangi juga ada masjid namanya R. Ali Mansur. R. Ali Mansur juga. Seperti itu. Beliaunya lahir sekitar tahun 1921 ya. Cuman yang saya berkesan ceritanya memang beliaunya sekitar 1960 itu menciptakan yang namanya sholawat badar. Oh, jadi sholawat badar itu yang ceritanya R. Ali Mansur. Makanya harusnya ini setiap hari harus dikumandangkan sholawat badar karena memang ciptanya R. Ali Mansur. Inovasi baru ini. Dan saya juga baru tahu bahwa kenapa diciptakan sholawat badar itu adalah untuk waktu itu ya, 1960 itu kan G30S PKI kalau nggak salah. Itu untuk mengcounter lagunya Genjer-Genjer kalau waktu itu. Jadi untuk mengcounter lagunya dari PKI itu Genjer-Genjer, makanya diciptakan sholawat badar itu. Dan alhamdulillah keluarga beliau mengizinkan untuk nama R. Ali Mansur ini menjadi nama rumah sakit di Jatirogo ini. Makanya sebenarnya berkahnya banyak ini. Rumah sakit Ali Mansur dengan dinamakan itu. Ceritanya seperti itu. Oke, jadi semoga nama RSUD Ali Mansur ini juga mendapatkan berkah karena namanya dari wali ya dok ya. Wali atau enggak sih dok? Wali ya. Ulama lah. Ulama ya, oke. Dok, ini dok, untuk memberikan pelayanan yang optimal nih RSUD Ali Mansur tentunya mempunyai visi dan misi ya dok ya. Kira-kira visinya apa dok dan misinya? Untuk visi sih sebenarnya ini sudah lama ya ketika berdiri. Visi ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang profesional. Harapannya seperti itu. Yang namanya visi kan cita-cita nih. Betul. Kedepannya itu kita mau gimana? Ya kita ingin mewujudkan pelayanan yang profesional. Nah visi itu diwujudkan dengan misi. Salah satu misi agar profesional ya, pertama SDM-nya. Betul, SDM ya, yang harus berkualitas, berkualitas dan lengkap. Kemudian sarana prasarana yang memadai. Betul. Kemudian menciptakan pelayanan yang bermutu dan menjamin keselamatan pasien. Ya, yang terakhir di sini harapannya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk seluruh keluarga besar Ali Mansur dan pasiennya secara otomatis seperti yang itu. Sehat dan aman itu perlu banget ya dok ya. Dan untuk ini dok, RSUD Ali Mansur Tuban ini kira-kira sudah mendapatkan akreditasinya itu akreditasi apa dok? Oh iya. Jadi memang ini salah satu planning kita di 2023 kemarin sebenarnya. Jadi kita karena masih baru juga belum akreditasi, memang secara planning itu 2023 target kita akreditasi. Alhamdulillah Maret 2023 kemarin kita sudah terakreditasi paripurna ya, dari Lars DHP seperti itu. Alhamdulillah seperti itu. Saya juga kaget sebenarnya. Kok bisa paripurna? Ya? Akreditasi pertama langsung paripurna tapi ya. Tapi semangat teman-teman ternyata luar biasa ya dok ya. Luar biasa. Iya, oke. Ya. Kemudian dok, kira-kira nih RSUD Ali Mansur ini berdirinya sejak kapan nih dok? Nah itu masalahnya, saya kesini sudah berdiri ya. Iya, soalnya kelihatannya RSUD Ali Mansur ini makin hari makin eksis dok, ya makin tampil ini di berbagai media sosial ini ya, aktif banget. Ini dok, sobat RSAM juga pengen tahu nih dok, kira-kira dokter spesialis yang ada di RSUD Ali Mansur itu apa aja? Katanya tanya berdirinya kapan? Oh iya tadi belum dijawab ya dok.
Jadi Ali Mansur ini tergantung muda ya, Iya, iya. baru 4 tahun, ya mungkin sekitar November ya tanggal 4. Sebenarnya sama dengan mendekati hari kesehatan ya tanggal 12 ya. 12 November. 2019, baru 4 tahun. Jadi kalau biasa dikatakan masih balita lah kita ini. Ya tapi semangatnya wah, jos pokoknya. Balita, ya. Tapi sudah banyak sekali nih Dok, kemajuan, perkembangan, banyak sekali kegiatan sekarang di RSUD Ali Mansur ya. Oke Dok, tadi sudah dijawab tentang berdirinya dan sekarang pengen tahu untuk dokter spesialis yang ada di RSUD Ali Mansur ya. Jadi kalau kita kelas D sebenarnya memang tidak jadi batasan dokter spesialis. Tapi memang 4 dasar dokter spesialis ini memang wajib ada. Seperti itu. Jadi yang ada di kita minimal 4 dasar ini ya, bedah, obgyn, anak, penyakit dalam. Ya, seperti itu. Kemudian tambahan-tambahan yang lain alhamdulillah kita juga ada ortopedi, kemudian kita juga ada alhamdulillah terakhir ini mata juga masuk, penunjang seperti patologi klinik, ronsen alhamdulillah sudah ada. Walaupun sebenarnya masih banyak ya kebutuhan ini. Harapan kita lebih memaksimalkan untuk hari pelayanan ya. Seperti itu. Kalau dari awal sih ini sudah banyak peningkatan sebenarnya seperti itu. Jadi insya Allah walaupun kelas D siaplah kita untuk melakukan pelayanan, semua pelayanan sesuai dengan kelas kita, kelas D. Seperti itu. 1 minggu itu full ya Dok, ada dokter spesialisnya ya di. Iyalah, ya kita harapkan bisa full seperti itu. Seperti interna yang mungkin 1 minggu full ya kita siapkan karena memang masyarakat membutuhkan banget seperti itu. Kalau pengen periksa nih di poli, kira-kira bisa nggak Dok pakai BPJS nih? Biasanya ini yang dibingungkan oleh sobat RSHM nih. Iya. Jadi alhamdulillahnya itu sebenarnya kalau Rumah Sakit Al Mansur ketika berdiri itu sudah, karena memang kita rumah sakit RSUD ya, itu kita sudah siap untuk pelayanan BPJS. Ya, jadi bisa kita laksanakan di RSUD Al Mansur. Cuman memang alhamdulillahnya lagi sekali lagi di tahun 2023 kemarin SK rumah sakit untuk melayani surat keterangan tidak mampu, alhamdulillah juga sudah. Juga bisa ya Dok ya. Jadi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS yang tidak mampu di wilayah Tuban, insya Allah bisa kita inikan. Karena memang kita kejar kemarin itu ceritanya kok yang bisa RSUD Kusma saja, padahal masyarakat di sini banyak juga yang tidak mampu, yang tidak tercover BPJS, yang nggak bisa dilayani. Kalau Jatirogo ini kan serba jauh semua nih, mau ke Bojonegoro ya 1 jam, ke Rembang 1 jam, ke Tuban 1,5 jam, ya itu terus terang kasihan dan itu menjadi motivasi kita ya dari RSUD Ali Mansur untuk memberikan pelayanan karena memang jauh dari ini ya, terutama masyarakat yang tidak mampu. Ini Dok, untuk yang BPJS tadi Dok ya, yang di poli, perlu nggak Dok bawa surat rujukan dari Vaskes 1 atau bisa langsung pakai BPJS-nya, bisa langsung ke poli gitu bisa? Atau harus surat rujukan? Secara prosedur semuanya sama sih, rumah sakit itu tetap harus ada rujukan berjenjang. Jadi kalau seumpama kalau kita yang di daerah ya seperti di puskesmas yang jelas jejaring dari rumah sakit ya, ataupun mungkin dokter swasta yang itu juga jejaring dari BPJS ya, jenjangnya ya harus memberikan rujukan. Jadi membawa rujukan, jangan sampai datang ketika memang BPJS lo ya, nek pasien umum ya nggak apa-apa lah, datang langsung kita layani. Iya, jadi begitu ya Sobat RSHM. Bagi ini pasien yang punya BPJS, kalau pengen ke poli yang ada di RSUD Ali Mansur, bisa minta surat rujukan dari Vaskes 1 gitu ya. Kecuali kalau emergency bisa langsung ke IGD gitu ya. Oke, kemudian ini Dok, beberapa waktu lalu nih RSUD Ali Mansur baru aja meresmikan ruang perinatologi ya Dok ya. Oh ya. Ya, untuk alat yang tersedia di sana apa aja nih Dok? Sudah bisa menjawab tantangan yang saat ini apa belum nih Dok? Ya, jadi perina di sini adalah bisa dikatakan untuk pelayanan untuk bayi-bayi ya yang ada gangguan kesehatannya ya, seperti itu. Jadi terutama bayi-bayi, terutama yang setelah melahirkan ada kelainan dan lain sebagainya. Bisa kita layani di sini. Alhamdulillah itu di tahun kemarin ya,
di tahun kemarin itu 2023 itu kita ini kan. Ya, jadi memang selama ini ketika memang kebetulan kan kita opjin juga siap. Ketika kita operasi kemudian ada kelainan untuk bayinya, kadang seringnya kita rujuk karena nggak ada perina ini. Alhamdulillah sekarang dengan adanya ini bisa melayani pasien-pasien yang ketika melahirkan ada kelainan itu bisa kita layani di perina ini. Dan kebetulan juga akhirnya rujukan dari puskesmas lain yang terdekat itu bisa juga kita layani karena memang secara kebutuhan kadang di rumah sakit itu penuh seperti itu. Untuk layanannya insya Allah alhamdulillah alatnya ya cukup lengkap, ada CPAP, kemudian ada ventilator. Ya insya Allah sudah kita penuhi, ada sekitar 4 bed ya yang kita imikan. Harapannya ke depannya lebih ini lagi ya, lebih kita kembangkan lagi karena kebutuhan kayak di Kusma itu berapa bed itu juga penuh biasanya, baik Kusma, Sosrodoro. Makanya kayak kita rumah sakit yang tipe D ini siap ini insya Allah sangat membantu sekali ketika memang ada kasus gitu kan. Ini jadi kita nggak bingung untuk rujukan seperti itu. Jadi Sobat RSHM mungkin yang punya bayi yang sakit ya bisa aja langsung ke RSHM tanpa jauh-jauh ya. Oke, ini nih dok, di RSUD Ali Mansur juga mempunyai ruang ICU ya dok ya. Oh iya. Fasilitasnya yang ada di sana itu apa aja nih dok? ICU sendiri memang untuk kasus-kasus yang kegawatan, yang ini yang untuk kasus yang berat, yang perlu observasi benar-benar seperti itu. Kita sendiri di Ali Mansur ada 4 bed ya, 4 bed untuk ICU yang kita sediakan. Jadi untuk kelengkapannya alhamdulillah kayak CPAP, ventilator ya sudah kita inikan, kemudian monitor sentral. Jadi harapan kita karena memang itu harus kita monitor tidak hanya ke pasien tapi ada pasien monitor sentral yang khusus bisa kita cek di nurse station. Jadi benar-benar kita kita lakukan pemantauan secara intensif ya karena memang kasus-kasus seperti stroke, kemudian kasus penyakit lain yang perlu penanganan atau pemantauan ketat ya secara intensif bisa kita lakukan di Rumah Sakit Ali Mansur. Luar biasa sekali. Fasilitas yang ada di RSUD Ali Mansur cukup lengkap menjawab semua tantangan yang ada di masyarakat. Oke, dok, kira-kira kalau kayak seperti usus buntu itu bisa nggak dok operasi di RSUD Ali Mansur? Ya sangat bisa ya dok ya. Iya seperti itu karena memang kita sudah bedah itu sudah siap ready, anestesi juga siap ya. Jadi sewaktu-waktu ketika memang dibutuhkan untuk kayak kasus sesar ya untuk bisa. Kemudian usus buntu, kemudian patah tulang juga bisa ya dok ya. Patah tulang orto ya, ortopedi itu alhamdulillah insya Allah sudah siap di sini. Kemudian untuk kasus-kasus diabetes atau kencing manis yang luka ya, debridement ya untuk membersihkan luka itu juga bisa dilakukan operasi di sini seperti itu. Iya, luar biasa RSUD Ali Mansur. Dan ini dok untuk pelayanan laboratoriumnya ya, kira-kira di RSUD Ali Mansur bisa check up apa aja nih untuk di labnya? Oh ya, alhamdulillah untuk lab sendiri juga sebenarnya sudah lengkap dan kebetulan ada dokter patologi klinik juga. Jadi ketika memang dibutuhkan bacaan ini insya Allah sudah siap. Jadi pemeriksaannya banyak yang di ininya ya kayak gula darah, kemudian MCU ya, kemudian insya Allah lengkap lah. Untuk nafsa gimana dok? Tes nafsa? Nafsa insya Allah bisa. Bisa juga. Oke, nafsa bisa. Ya tapi jangan jangan banyak nafsanya. Iya. Tapi insya Allah bisa. Ya dan di RSUD Ali Mansur mungkin ada paket untuk medical check up itu ada ya dok ya? Ya medical check up sudah kita bikin paket. Nanti kita sosialisasikan lah. Mungkin teman-teman dari promosi kesehatan kita mungkin akan lakukan promosi itu ke masyarakat. Dan tentunya di media sosial seperti Instagram itu juga sudah diupload ya dok ya untuk kayak medical check up-nya ada paket apa aja udah diupload di sana ya dok ya. Jadi kita memang untuk sosialisasi ada beberapa ini ya. Jadi kita punya namanya jangkar ya. Jangkar itu jaringan lingkar
RSUD Ari Mansur. Oh, saya kira welut jangkar itu, Dok. Oh iya, welut nih. Itu jaringan lingkar kita. Jadi dari ponco, khusus ponco sampai bulu kita ini kan. Samping itu juga kita jangkar kader. Jadi kader-kader dari ini juga. Makanya kita saudara di sana secara ini ya, secara komunitas itu juga kita sosialisasikan lewat media seperti Facebook, Instagram, seperti itu juga kita ini kan untuk sosialisasi. Karena memang nggak bisa lepas sekarang kita dari digital ya, seperti itu. Dan ini Dok yang ditunggu-tunggu nih mungkin pelayanan unggul yang ada di RSUD Ali Mansur. Kira-kira apa ini Dok pelayanan unggulnya? Ya, jadi terus terang kita memang masih berproses ke arah sana sebenarnya. Cuman ke depan ini harapan kita yang akan kita unggulkan adalah Polimata. Harapan kita seperti itu. Alhamdulillah truknya sudah ada, alatnya juga sudah lengkap ya. Harapan kita bisa dimaksimalkan masyarakat di wilayah Jatirogo dan sekitarnya ini. Nggak usah jauh-jauh. Kadang kan ke Bojonegoro, ke Tuban, ke Rembang, nggak usah jauh-jauh. Kita sudah ada spesialis mata dan alatnya sudah lengkap dan siap untuk melakukan operasi seperti katarak. Bisa juga ya. Kalau bisa, sudah bisa. Jadi monggo nanti dimaksimalkan, difungsikan oleh masyarakat. Harapan kita ini jadi unggulan kita. Betul. Seperti itu. Oke, Dok, luar biasa sekali program unggulannya. Dan ini Dok, terkadang tidak sedikit pasien juga nih Dok yang mengeluh antriannya yang lama. Nah, kira-kira di RSUD Ali Mansur ini punya solusi nggak Dok untuk itu? Iya. Jadi memang kultur budaya masyarakat, terutama ini kan Jatirogo itu termasuk perifer nih, seperti itu. Jadi ya sukanya memang manual datang dan cuman memang kita berusaha banget gimana caranya untuk antrian ini bisa kita kurangi. Selain kita mungkin kerjasama dengan BPJS menggunakan antrian online BPJS untuk masyarakat umum, kebetulan teman-teman dari Ali Mansur memang kreatif ya untuk inovasinya. Kita punya Sidolan Mas. Sidolan Mas apa tuh Dok? Jadi ini sistem untuk antrian online, ceritanya begitu. Jadi masyarakat cukup di rumah, kemudian memasukkan data di Sidolan Mas ini, itu sudah ke-record, tinggal datang aja gitu. Jadi enggak usah ngantri di pendaftaran, langsung aja datang kebutuhannya di mana, kemudian bisa masuk ke poli. Harapan kita kalau BPJS ini memang benar-benar kita juga ini kan pakai, kalau BPJS pakai ininya BPJS sendiri antrian online itu. Gitu. Mobil JKN itu ceritanya begitu. Harapannya masalahnya memang kadang datang berjubel ya panjang. Harapannya mereka datang sudah kita rekod langsung masuk ke poli masing-masing. Seperti itu. Jadi biar masyarakat juga nyaman, enak, enggak terlalu berjubel seperti itu. Jadi misalnya kalau pengen daftar ke poli bisa aja langsung klik di website Sidolan Mas gitu ya Dok ya. Terus nanti ngisi identitas data-datanya, kemudian secara langsung sudah terrecord di loket pendaftarannya RSUD Ali Mansur gitu ya. Ya mungkin ini tantangan ya, tantangan masyarakat wilayah perifer ini. Kalau HP saya percaya mereka sudah punya semua. Cuman HP paling yang dipakai WA, YouTube, TikTok gitu. Facebook dong. Facebook. Tantangannya memang seperti itu. Harapan kita masyarakat di sini kita kasih itu ya, sehingga pelayanan masyarakat itu bisa lebih cepat gitu. Bisa dilakukan di H-2, H-1 bisa ya Dok ya? Bisa. Oke. Itu cukup mudah banget ya Sobat RSAM untuk pendaftaran yang nggak pengen ngantri lama ya. Oke, kemudian ini Dok, di RSUD Ali Mansur itu kan banyak sekali ruangan. Ada Yudhistira, Krishna, Arjuna dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini rawat inapnya sering penuh nih Dok. Nah, kira-kira ada solusi gak Dok untuk itu? Jadi ya memang perlu dipahami, memang kita melakukan riset dari tahun-tahun kemarin. Memang ini waktunya peningkatan pasien yang cukup signifikan. Betul. Karena pancaroba ini seperti itu. Memang diinikan. Dan memang trennya mulai akhir tahun sampai sekarang ini naik. Seperti itu. Dan kebetulan ada beberapa yang memang lagi trennya benar-benar naik, itu adalah di Krishna yang anak ya. Iya betul Dok. Ya betul. Musimnya DB, kemudian ya saluran nafas dan lain sebagainya. Nah itu memang kondisi kita RSUD kadang-kadang juga kebingungan ya. Kalau kita tolak juga enggak boleh ya, harus kita layani. Akhirnya tempatnya kita benar-benar
Ya apa adanya ceritanya. Nah, itu yang menjadi pemikiran dari manajemen rumah sakit yang mengusulkan untuk pembangunan bangsal anak Krishna. Alhamdulillah Pemkab Tuban dalam hal ini Mas Lindra juga memberikan kita bangunan bangsal anak. Jadi kita sudah ada bangsal anak ini kita siapkan. Sudah jadi ya Dok ya? Sudah jadi. Insya Allah mungkin Maret ini kita coba fungsikan sehingga harapan kita masyarakat yang memang membutuhkan tidak bingung lagi tempatnya. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah itu sekitar 24 titik. 24. Ya, wow, luar biasa. Cuman ya memang nanti proses ya. Jadi insya Allah Maret ini kita buka, harapan kita ya masyarakat bisa menginginkan. Sekali lagi ya ini untuk masyarakat ya. Ya. Jadi harapan kita bisa kita layani dengan baik, ceritanya seperti itu. Ya, memang musim pancaroba ini ya. Pancaroba, ya, memang kenaikan jumlah pasien yang ini di semua rumah sakit juga sama seperti itu. Dan Sobat RSHM tetap jaga kesehatan ya dimanapun berada. Iya. Oke, dan ini Dok, banyak masyarakat juga yang menanyakan tentang biaya nih Dok. Kira-kira di RSUD Ali Mansur ini bisa menggunakan asuransi apa aja nih Dok? Ya, yang jelas kalau di Ali Mansur ini masih asuransi BPJS sama SKTM. Jadi BPJS seperti diketahui, BPJS ini ada mandiri maupun yang ini ya, yang PBI ditanggung, ya PBI yang ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Itu yang memang dari BPJS. Seperti yang saya bilang tadi, SKTM ini bagi masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki BPJS, baik mandiri maupun yang BPJS ya, yang ditanggung pemerintah. Cuman memang SKTM ini yang kadang masyarakat ini ya agak bingung juga ya. Pengurusannya. Ya, pengurusannya. Memang pengurusannya ini masyarakat harus benar-benar melalui beberapa tahap ini yang perlu dipahami. Jadi gak langsung SKTM gitu. Dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian yang mengesahkan yang benar-benar mengecek sebenarnya itu dari dinas sosial. Seperti itu. Kalau memang itu bisa diurus itu insya Allah kita bantu kok, nggak ada masalah. Tapi di dinas sosial nanti juga ada cross check ya Dok. Misalkan ini kok layak apa enggak gitu, ada cross check dari dinas sosial ya. Kalau sekiranya jadi dinas sosial itu punya database sebenarnya. Jadi kalau gampangannya orang yang tidak orang mampu kemudian daftar untuk SKTM, setelah dicek di database dia mampu, ya nggak akan dikasih. Ya Dok ya. Ya kan memang peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu ya. Betul. Seperti itu. Itu untuk warga khusus Tuban atau yang KTP luar bisa Dok? Wah itu masalahnya. Itu harus warga Tuban itu. Harus Tuban. Kalau nggak warga Tuban nggak bisa untuk SKTM. Kalau PBI ataupun BPJS sih bisa ya. Walaupun luar itu bisa. Jadi memang benar pemerintah daerah itu benar-benar memfasilitasi ya Dok ya, memfasilitasi masyarakat yang kurang mampu mengenai KTM itu ya Dok. Iya betul gitu. Oke Dok, gini Dok, mengenai BPJS lagi nih Dok. Kadang masyarakat itu punya anggapan nih kalau pakai BPJS obatnya jelek. Makanya kadang nggak mau pakai BPJS meskipun pakai BPJS, itu benar gak sih Dok anggapan seperti itu? Ya. Punya BPJS? Iya. Jadi kalau menurut saya ya itu pandangan masyarakat ya. Cuman kalau kita sendiri nggak ada bedanya antara BPJS dengan pasien umum, sama, obatnya juga sama. Obat sama. Cuman memang harapan kita pelayanannya itu kita samakan, kita tidak membedakan, baik itu BPJS maupun pasien umum sama. Itu sekali lagi penekanan dari ini ya untuk masyarakat bahwa kita pelayanannya sama. Seperti itu. Tetap kita berikan yang terbaik. Obat juga ya kita berikan yang sama terbaik. juga ya Dok ya. Sama. Sama ini Dok, kira-kira pasien kalau kecelakaan nih Dok, kadang nggak mau lapor polisi. Nah, ya itu gimana Dok? Kan ada asuransi untuk kecelakaan itu ada nggak sih Dok? Jadi sebenarnya masyarakat itu ketika memang terjadi kecelakaan, pemerintah di sini sudah mengakomodir atau membantu lewat jasara harja seperti itu. Cuman memang jasara harja ini harus secara prosedur. Kalau memang itu kecelakaannya itu posisinya di mana, kemudian kenapa, ya ini memang harus dilaporkan polisi untuk mengesahkan gimana kejadian kecelakaan itu. Kan kita juga nggak tahu tiba-tiba
penipuan atau apa kan juga kita nggak tahu. Yang mengesahkan adalah memang kepolisian. Selama ini kita juga kerjasama dengan kepolisian untuk hal-hal seperti itu. Dan itu prosedur ya. Ya siapa yang mau sih kecelakaan. Cuman kalau masyarakat paham bahwa kecelakaan, kalau memang terjadi kecelakaan di jalan itu ada asuransi Jasara Harja yang akan membantu. Cuman memang prosedurnya harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menentukan status kecelakaan ini bagaimana, sendirikah atau tabrakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi lapor polisi itu bukan dicari mana yang benar, mana yang salah, bukan ya dok ya. Jadi maksudnya itu urusan lainnya, itu urusan polisi ya. Kalau jasa harja yang penting lapor, kemudian ada keterangan, insya Allah nanti kita ditanggung lah untuk pelayanan baik operasi, ya, kemudian pelayanan pengobatan di rumah sakit ditanggung jasa harja. Sebenarnya seperti itu. Itu yang mungkin masyarakat harus paham ya. Iya, betul banget. Kadang ada yang takut nih dok untuk lapor polisi, takut. Iya, seperti itu. Ya masyarakat sih biasa seperti itu. Iya. Cuman kalau sudah tahu seperti ini, karena memang lah ketika kecelakaan patah, biayanya kan juga mahal. Iya. Ada Jasara Harja kan enak ya dok, bisa di cover juga kan untuk biaya. Ya kecelakaan sih nggak enak lah. Kecelakaannya nggak enak dok. Cuma untuk biayanya mungkin diringankan lebih gitu ringan ya. lah gitu, seperti itu. Ya dok, ini kadang ada keluarga pasien nih yang dari rawat inap mau pulang, kadang tuh bingung kendaraan, nggak ada kendaraan. Iya. Nah, kira-kira ada solusi nggak RSAM punya terobosan baru untuk mengenai hal itu nggak dok? Iya. Jadi memang tahun kemarin itu ceritanya kita memang meminta seluruh unit membuat inovasi ceritanya. Banyak sih inovasi selain tadi Sidolan Mas itu. Yeah. Kemudian inovasi yang lain memang kita menangkap masalah-masalah yang ada di pasien-pasien itu ceritanya. Salah satunya ketika memang pasien pulang mungkin bingung, ini kendaraan mungkin saudaranya nggak ada atau alhamdulillah teman-teman dari penunjang kebetulan punya inovasi namanya Almantrans. Jadi Ali Mansur Transportasi. Ya. Jadi harapannya ketika memang masyarakat membutuhkan itu siap untuk mengantarkan. Jadi, termasuk ini ya dok, termasuk yang mungkin sakit di rumah pengen dibawa ke IGD nggak ada kendaraan, bisa ya dok ya? Bisa. Memang iya kita gimana kita melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat apa sih itu? Makanya sebenarnya inovasi itu adalah ketika memang terjadi permasalahan kita coba mencari solusi ya. Gimana solusinya untuk menyelesaikan, salah satunya Almantrans ini. Jadi ketika memang masyarakat membutuhkan untuk diantar ke rumah nggak ada kendaraan, insya Allah dari teman-teman rumah sakit Alimas itu siap untuk membantu biar ndak bingung gitu loh. Sembuh bingung mulai, bingung pulang. Oke, dan untuk yang di rumah mungkin tadi yang butuh Almantrans ya, bisa aja langsung menghubungi nomor di bawah ini ya, bisa aja langsung menghubungi ya. Dan dok, nggak terasa nih dok, sampai ke penghujung acara nih dok. Cepet banget ya. Iya dok. Barusan. Kira-kira ada ini dok, mohon dikasih closing statement dok. Ya, closing statement untuk podcast perdana kali ini nih. Ya, jadi Rumah Sakit Ali Mansur ini memang bisa dikatakan rumah sakit baru ya karena masih 4 tahun. Betul. Seperti itu. Cuman sekali lagi Rumah Sakit Ali Mansur ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di perifer terutama Jatirogo dan sekitarnya. Jatirogo, Senori, Bangilan, ya bahkan Rembang seperti itu. Dan rumah sakit ini insya Allah akan berusaha banget memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Makanya kita membuat perencanaan ke depan, gampangannya seperti itu. Insya Allah tahun ini kita yang tahun kemarin bangsal anak. Ya. Tahun selanjutnya insya Allah akan kita ini kan untuk VIP sama ICU. Itu satu tingkat ini ya, bangunnya satu tingkat. Di 2025 harapan kita juga akan kita usulkan untuk pembangunan OKA, kamar bedah sentral. Jadi yang tersentral seperti itu. Sekali lagi semua itu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang di perifer. Jadi harapan kita monggo masyarakat ini mempergunakan rumah sakit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah sakit ini milik masyarakat, bukan saya direktur, enggak sebenarnya. Makanya harapan kita juga butuh masukan, kritik, saran sehingga ke depan Rumah Sakit Ali Mansur itu biar lebih baik lagi, biar maju bersama. Tapi yang lebih penting lagi harapan kita masyarakat tetap sehat lah.
Tapi kalau sakit nggak usah bingung-bingung kemana. Iya, karena ada yang terdekat ya. Yang terdekat. Dan terlengkap. Amin, amin itu cita-cita kita. Terima kasih banyak dokter, closing statementnya luar biasa sekali. Dan demikian sobat, pembahasan kita tentang pelayanan yang ada di RSUD Ali Mansur Tuban. Dan semoga informasi yang dokter sampaikan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Dan teruntuk sobat RSHM yang ingin bertanya seputar kesehatan maupun request nih tema podcast selanjutnya, bisa aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sebelum kami undur diri, jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok karena di sana banyak sekali informasi mengenai kesehatan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya nanti juga bisa mendapatkan notifikasi dari channel kami mengenai informasi terbaru gitu ya. Dan saya Delatun Nikmah dan Dr. Gigi Royhan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and stay healthy. RSUD Ali Mansur Tuban melayani sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.